الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita. Masih kita berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan hadis-hadis dhaif. Dan telah kita jelaskan bahwa hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujjah di dalam segala macam sisi-sisi daripada agama kita ini, baik masalah akidah ataupun hukum. Demikian pula masalah yang disebut dengan fadilah amal. Karena ya akhwat Islam, sebagaimana telah kita jelaskan bahwa hadis dhaif itu menghasilkan dugaan yang lemah. Dan dugaan yang lemah itu, ya dengan kesepakatan para ahli ilmu, tidak diperbolehkan kita mempergunakannya. Maka pada hari ini insyaallah kita akan membahas yaitu macam-macam hadis dhaif. Tentunya hadis dhaif memang bermacam-macam ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Di mana di antara macam hadis dhaif yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan dalam kitab ini an-naw'ul awwal, yang pertama kata beliau yaitu al-mauquf. Ya, yang disebut dengan al-mauquf. Apa itu mauquf? Wa huwa al-marwiyu 'anis sahabah qawlan lahum aw fi'lan aw taqriran muttasilan isnaduhu ilaihim munqati'u munqati'a wa yusta'malu fi ghairihim muqayyada. Mauquf adalah yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Jadi mauquf itu akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, yang diriwayatkan dari sahabat berupa perkataan. Ya, misalnya seorang sahabat berkata begini dan begitu. Ya, seorang sahabat berkata begini atau begitu. Nah, perkataan sahabat ini ketika ia berkata demikian atau berbuat demikian atau mensetujui, itu disebut di dalam ilmu hadis dengan mauquf. Apakah perkataan sahabat itu hujjah atau tidak? Para ulama telah membahas di dalam kitab-kitab mereka, terutama dalam kitab usul fiqih, di mana menurut al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perkataan para sahabat atau perkataan para sahabat, fatwa para sahabat, apabila ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, perkataan sahabat yang diselisih oleh sahabat lainnya. Keadaan yang kedua, perkataan sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat lainnya. Adapun yang pertama, perbuatan atau perkataan sahabat yang diselisih oleh sahabat lainnya, maka para ulama semua bersepakat bahwa perkataan sahabat semacam ini tidak bisa dijadikan hujjah. Karena hujjah itu dalam keadaan perselisihan adalah Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kata Rasulullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 59. Nah, keadaan yang kedua, yaitu perkataan atau perbuatan sahabat atau fatwa para sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Apakah hujjah atau tidak? Dan ini dibagi oleh Imam Syafi'i menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, yaitu
perkataan atau perbuatan sahabat yang masyhur di kalangan sahabat lainnya. Ya, di mana fatwa atau perkataan sahabat itu diketahui oleh para sahabat yang lainnya dan masyhur di kalangan mereka, namun tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Maka yang sahih, ya, bahwa ini adalah hujjah. Kenapa? Karena diamnya mereka dan kesepakatan mereka untuk diam dan tidak mengingkarinya, ini seakan ya merupakan kesepakatan mereka. Ini disebut dengan istilah ijma' sukuti. Ya, ijma' ya sukuti. Ya, karena kenapa? Sebab kalau itu batil, kalau itu sesuatu yang khata', sebuah kesalahan, tentu ya sahabat yang lain akan mengingkarinya. Tapi tatkala sahabat yang lainnya, di mana perkataan itu sudah masyhur di kalangan para sahabat, ya, dan ternyata mereka tidak ada satupun yang mengingkarinya, maka kata para ulama yang rajih bahwasanya ya seperti ini adalah hujjah. Keadaan yang kedua adalah perkataan sahabat yang ikhwatul Islam azani Allah wa yakum yang tidak masyhur. Artinya perkataan sahabat tersebut, perbuatan sahabat tersebut tidak masyhur di kalangan sahabat yang lainnya, tidak diketahui oleh sahabat yang lainnya, atau tidak sampai kepada sahabat yang lainnya. Apakah itu hujjah atau bukan? Ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, atau adapun Imam Syafi'i menganggap itu hujjah. Ya. Di dalam sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in. Nah, akhal Islam para pendengar radio Roja rahimakumullah. Yang jelas ya hadis yang mauquf itu termasuk kategori hadis yang dhaif. Ya, dan perkataan sahabat itu telah kita sebutkan perincian-perinciannya. Macam yang kedua, ats-tsani kata beliau al-maqtu'. Ya. Yaitu hadis maqtu'. Apa itu maqtu'? Wa huwa ma jaa'a 'anit tabi'in aw man dunahum min aqwalihim wa af'alihim mawqufan 'alaihim wa laysa bihujjah aidha. Yaitu apa-apa yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan mereka atau perbuatan mereka. Ya. Dan ini bukan hujjah juga. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, harus kita pahami ya bahwa maqtu berbeda dengan mursal. Kalau mursal, seorang tabi'in memarfukan hadis kepada Rasulullah tanpa menyebut dari siapa ia meriwayatkan. Seperti misalnya seorang tabi'in berkata, Rasulullah bersabda. Nah, ini disebut dia di dalam ilmu hadis dengan mursal. Adapun maqtu itu adalah perkataan tabi'in itu sendiri, tidak dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ya disebutkan sanadnya dan berkata Al-Hasan Al-Basri begini dan begitu. Berkata Sa'id bin Jubair begini dan begitu. Nah, ini ikhwatul Islam ya masuk di dalam kategori maqtu namanya. Ya. Akhul Islam, sebetulnya hadis maqtu itu tidak disebut dengan hadis, ya. Akan tetapi para ulama memasukkannya min babit tasamuh. Makanya Al-Imam Az-Zarkashi berkata, Al-Imam Az-Zarkashi, idkhalul maqtu' fi anwa'il hadis fihi tasamuhun kabir. Fa inna aqwal at-tabi'in wa madhahibahum la dakhla laha fil hadis. فكيف تعد نوعا منه؟ قال نعم، يجيء هنا ما في الموقوف من أنه كان إذا كان ذلك لا مجال للاجتهاد فيه يكون في حكم المرفوع. Kata beliau, ya hadis yang maqtu' atau dimasukkannya maqtu' kepada macam-macam hadis, ini termasuk tasamuh yang terlalu luas. Tasamuh itu apa ya? Kelonggaran ya. Karena sebetulnya perkataan tabi'in itu bukan hadis sama sekali dan tidak bisa dimasukkan ke dalam hadis, kata beliau. Iya.
dan tidak mungkin dimasukkan ke dalam macam-macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun akhi, kalau mauquf untuk perkataan sahabat, para ulama menyebutkan bahwa mauquf itu ada juga yang bisa dihukumi marfu. Dalam artian bisa dikatakan bahwa itu adalah sampai kepada Rasulullah SAW, walaupun itu perkataan sahabat. Kapan? Apabila, ya, kata para ulama, la majala lil ijtihad fi. Di dalam perkara-perkara yang bukan lapangannya ijtihad. Artinya tidak mungkin itu berasal dari ijtihad. Ya. Selama itu bukan menafsirkan sebuah makna, dan ini pun juga disyaratkan kepada para ulama, ya, bahwa disyaratkan sahabatnya bukan sahabat yang banyak mengambil dari Israiliyat, ya, dari ahli kitab tentunya. Nah, kalau sahabat itu tidak dikenal, maksudnya tidak terkenal mengambil dari ahli kitab, ya, dan ternyata yang mereka sampaikan itu adalah perkara yang tidak mungkin itu berasal dari ijtihad mereka. Seperti misalnya mengabarkan yang gaib. Ya, tidak mungkin ini berasal dari ijtihad sahabat. Atau menyebutkan keutamaan amal tertentu, ini pun juga tidak mungkin ya berasal dari ijtihad sahabat. Ya. Atau dalam suatu perkara masalah ibadah yang tidak mungkin itu adalah disyariatkan oleh sahabat. Ya. Maka ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, ya, dalam keadaan seperti ini pada waktu itu para ulama menghukuminya sebagai hadis yang mauquf hukman. Marfu hukman. Hadis yang mauquf tapi dihukumi marfu oleh para ulama. Sebuah contoh misalnya hadis ya, Abdullah bin Amr bin As berkata, beliau bersabda, dia berkata, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, an yurfa'al akhyar wa yudha'al an yurfa'al asyrar wa yudha'al akhyar. Di antara tanda hari kiamat orang-orang yang buruk itu akan direndahkan, dihinakan. Sementara orang-orang yang yang mulia, orang-orang yang saleh itu akan dihinakan. Nah, sahabat ini mengabarkan tentang sesuatu yang akan datang terjadi. Ya, di antara tanda hari kiamat. Walaupun ini perkataan Abdullah bin Amr bin As, akan tetapi dihukumi oleh para ulama marfu. Iya. Demikian dan banyak lagi perkara-perkara ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum yang dianggap marfu oleh para ulama karena ya sahabat ini bukan orang yang suka mengambil dari ahli kitab. Yang kedua yaitu mengabarkan tentang hal-hal yang tidak mungkin itu dari ijtihad mereka. Seperti apa yang dikabarkan oleh mereka tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Adapun perkataan tabi'in, maka ia bukan hujjah dengan kesepakatan para ulama. Iya. Namun apabila kalau ternyata perkataan tabi'in itu perkara yang tidak mungkin atau la majala lil ijtihad, apakah jadi hukumi marfu juga? Iya. Sebagian ulama mengatakan itu dihukumi marfu. Dan ini yang dibela oleh Ibnu Al-Arabi, dan beliau mengklaim bahwa ini adalah mazhab Imam Malik. Namun jumhur mengatakan tidak. Ya, karena ini adalah perkataan tabi'in, bukan perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi itu dihukumi sebagai mursal. Ya. Sebab kalau dikatakan hukumnya hukum marfu, sedangkan tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, kembali kepada permasalahan adalah dari siapa tabi'in itu meriwayatkan. Ya. Karena ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tabi'in itu meriwayatkan dari sahabat. Dan ada kemungkinan tabi'in itu meriwayatkan dari tabi'in. Ya.
maka ihtimal ini masih mutasawiyah, masih sama, sehingga masih meragukan. Allahu a'lam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, hadis-hadis maqtu' banyak sekali ya kita dapati dalam beberapa kitab. Seperti contohnya kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, demikian pula kitab Musannaf Abdul Razzaq, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Abi Hatim, demikian pula kitab Ibnu Munzir dan yang lainnya. Kemudian macam yang ketiga, akhi ats-tsalits, daripada macam hadis dhaif, wa huwal munqati, yaitu hadis yang terputus, ya. Wa huwa ma lam yattasil isnaduhu, sawa'un saqata minhu sabiyun aw ghairuhu. Ya, yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung. Sama saja, ya, tidak bersambungnya itu karena sahabatnya tidak disebutkan, disebut dengan mursal, karena mursal pun disebut dengan munqati juga sebetulnya, terputus. Ataupun ya di tengah ataupun di awal, selama itu adalah terputus disebut munqati. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Hadis yang munqati, hadis yang terputus ini ya banyak macamnya. Ya, sesuai dengan keadaan di mana dia terputusnya dan jumlah perawi yang gugur. Ya. Adapun hadis munqati, ya secara mutlak setiap sanad yang tidak bersambung disebut munqati. Namun ada istilah-istilah khusus yang disebutkan oleh para ulama, seperti misalnya mu'allaq. Apa itu? Hadis yang awal sanadnya digugurkan seorang perawi atau lebih secara beruntun. Ya, di mana ya seseorang ulama hanya sebatas menyebutkan sanad itu dari guru-gurunya saja atau dari guru-gurunya saja tanpa disebutkan perawi dia siapa. Nah, kalau ternyata hadis itu diriwayatkan oleh digugurkan di awal sanadnya satu atau dua orang atau tiga orang secara beruntun, maka para ulama mengatakan ini hadis mu'allaq. Dia termasuk macam daripada hadis munqati yang terputus, ya. Tapi ya, kalau ternyata yang digugurkan dari sanad itu dua orang perawi atau lebih secara beruntun, ya dua orang perawi, baik di awal atau di akhir atau di tengah, maka para ulama menyebutnya dengan istilah mu'dhal. Makanya ya hadis mu'allaq, kalau ternyata yang gugur itu dua perawi di awalnya, itu bersekutu dengan hadis mu'dhal. Di mana hadis mu'dhal adalah setiap sanad yang gugur sanadnya perawinya dua orang ya secara beruntun, ya baik di awal, di tengah maupun di akhir. Demikian pula hadis mu'allaq pun juga keadaannya seperti itu. Maka mu'dhal dan mu'allaq dari satu sisi ini sama. Kalau ternyata yang gugur itu di awal sanad dua orang perawi secara beruntun. Tapi kalau misalnya yang digugurkan itu di akhir sanad sahabat dan tabi'innya, ya, maka itu disebut dengan mu'dhal saja dan tidak disebut dengan mu'allaq. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyakum. Nah, mu'allaq dan mu'dhal ini sebetulnya masuk dalam kategori munqati, yaitu hadis yang terputus. Namun ya, perbedaannya lagi dengan munqati apa? Kalau munqati itu sebatas terputus walaupun satu orang, baik di awal, di tengah ataupun di akhir. Sehingga kata munqati ini lebih umum, sehingga mencakup padanya apa? Mursal, mu'dhal, mu'allaq. Ya, Allahu a'lam. Kemudian istilah selanjutnya yang merupakan hadis yang dhaif, yang lemah. Apa itu? Yang dikenal dengan hadis syadz. Ya. Apa itu hadis syadz? Didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ma rawahul maqbulu mukhalifan ya liman huwa aula minhu. Ya.
yaitu yang periwayatan rawi yang makbul. Yang makbul itu masuk padanya saduk, yang derajat hadisnya hasan, terlebih juga masuk padanya thiqah, yang derajat hadisnya sahih. Periwayatan yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul ternyata bertentangan dengan perawi yang lebih kuat status atau derajatnya dari dia. Misalnya ada perawi yang saduk, bertentangan periwayatannya dengan perawi yang thiqah, yang lebih kuat darinya. Maka tentunya perawi yang lebih thiqah ini lebih didahulukan daripada periwayatan perawi yang tidak thiqah. Namun demikian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar membagi dalam kitab beliau Nukhbatul Fikar, membagi penyelisihan seorang periwayatan perawi terhadap perawi lain itu menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu penyelisihan yang ada padanya munafah, yaitu saling bertabrakan dan tidak mungkin dikompromikan. Maka perawi yang lebih lemah atau lebih rendah derajatnya itu tidak diambil, dan lebih mengambil periwayatan perawi yang ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, yaitu lebih thiqah. Keadaan yang kedua kata Al-Hafidh Ibnu Hajar yaitu periwayatan perawi yang menyelisih periwayatan yang perawi lainnya, tapi tidak munafah, artinya tidak bertentangan. Muwafiqah sebetulnya yaitu tidak bertabrakan, tidak bertentangan. Sebuah contoh misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah memandang bahwa hadis menggerak-gerakkan jari tidak bertentangan dengan hadis mengisyaratkan jari di dalam tahiyat. Kenapa demikian? Karena menggerak-gerakkan otomatis sudah pasti dia berisyarat. Demikian pula hadis misalnya yang mengatakan salat Jumat itu salat berjamaah lebih baik 27 kali lipat daripada salat sendirian. Dalam satu riwayat yang lain 25 kali lipat daripada dari salat sendirian. Para ulama mengatakan tidak bertentangan karena jumlah 25 itu tidak bertabrakan dengan jumlah 27, karena 25 masuk daripada 27. Wahaluma jarra dan seterusnya. Nah, ini ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, para ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar menganggap bahwa macam seperti ini tidak disebut dengan syadz, walaupun memang kelihatannya ada penyelisihan, akan tetapi karena itu tidak saling bertentangan dan tidak bertabrakan, maka bisa dikompromikan sehingga pada waktu itu min bab ziyadati thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Yang ketiga, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan yaitu periwayatan perawi yang makbul yang menyelisihi periwayatan perawi lain yang lebih kuat darinya. Namun di situ ada nau' minal munafah. Sejenis munafah, sesuatu yang saling bertabrakan. Jenis darinya, bukan tidak disebut dengan bertabrakan sama sekali. Contohnya apa? Contohnya mengikat sesuatu yang periwayatan yang mutlak atau mengkhususkan periwayatan yang umum. Maka ini terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah itu dianggap sebagai syadz ataukah tidak? Seperti hadis para ulama, hadis yang menyebutkan tentang zakat fitrah, di mana disebutkan dalam hadis zakat fitrah bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat atas setiap orang yang setiap kaum muslimin, yang wanita maupun perempuan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atas setiap orang yang dewasa maupun yang kecil, hamba sahaya maupun merdeka, wanita maupun laki-laki.
Demikian dalam satu riwayat secara mutlak. Namun dalam riwayat Imam Malik, ya, disebutkan di situ ada tambahan minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, dan ini mengikat kemutlakan sehingga terdapat padanya nau' minal munafah, sehingga atas dasar tambahan atau periwayatan ini berarti yang diwajibkan zakat fitrah itu hanyalah kaum muslimin. Atas dasar periwayatan yang mutlak berarti semua, ya, baik hamba sahaya hamba sahaya yang kafir maupun hamba sahaya yang tidak kafir, ya, maka diwajibkan padanya zakat fitrah. Akan tetapi kemudian dengan adanya tambahan di sini menunjukkan bahwa zakat fitrah itu hanya khusus untuk orang-orang muslimin saja. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Namun demikian Imam Malik dan ulama lain mensahihkan hadis tersebut. Dan mereka mengamalkan makna daripada hadis tersebut, dan bahwasannya yang wajib dari zakat fitrah adalah hanya orang-orang Islam saja. Ya. Nah, yang pertama tadi yang ada padanya munafah. Ia bertabrakan. Contohnya apa? Contohnya misalnya disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW apabila telah selesai qabliyah subuh, beliau berbaring di atas rusuknya yang kanan. Sementara dalam riwayat yang lain itu dengan lafaz perintah. Kalau tadi berupa lafaz pengabaran, perbuatan Rasulullah SAW. Sementara dalam satu riwayat dikatakan, kata Rasulullah, apabila seseorang dari kalian sholat 2 rakaat sebelum subuh, hendaklah setelahnya berbaring. Dari sabda Rasulullah dengan lafaz perintah. Dan dua perkara ini tidak bisa dikompromikan dan saling munafah, saling meniadakan. Sebab kenapa ya akhi? Sebab kata para ulama, kalau itu berupa perintah berarti hukumnya wajib atau paling rendah sunnah. Tapi kalau itu berupa perbuatan, yang namanya perbuatan banyak ihtimal. Bisa jadi itu khusus yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi itu memang sunnah, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bisa jadi banyak ihtimal. Sehingga para ulama mengatakan bahwa periwayatan yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan orang yang setelah sholat qabliyah subuh itu untuk berbaring di atas rusuk kanannya adalah sebagai hadis yang syadz, yang lemah, karena ia bertabrakan dengan periwayatan perawi-perawi yang banyak dan thiqat yang meriwayatkan hanya sebatas dari perbuatan Rasulullah SAW saja, bukan dari perintah Rasulullah SAW. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah hadis syadz, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang hadis-hadis macam-macam, hadis lemah lainnya pada pertemuan yang akan datang. Ya, demikian ikhwatul iman azanallah wa iyyakum, para pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami di siang hari ini. Pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya mengenai, kita lanjutkan pembahasan ini dengan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bergabung silahkan di 8236543 atau di 0819896543 untuk line SMS. Untuk yang pertama dari penelpon, halo Bapak. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Barakallahu fiik. Afwan, Anda mau nanya, Anda sering membaca tentang perkataan ulama hadis, di mana salah satunya adalah Abu Zur'ah Ar-Razi. Yang Anda ingin tanyakan adalah apakah beliau memiliki kitab? Karena sampai sekarang Anda belum pernah membaca atau pernah melihat beliau menulis sebuah kitab, namun sering dijadikan rujukan. Demikian saja. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui bahwa kitab-kitab Abu Zur'ah tidak sampai kepada kita. Entah itu hilang atau bagaimana, yang jelas kitab-kitab beliau tidak sampai kepada kita. Allahu a'lam. Ya, masih di 8236543 untuk selanjutnya kami tunggu. Kemudian kita, masih dari penelpon, kembali kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan
Arabe di Gaduk. Silakan Bapak. Iya, saya mau tanya Ustaz Barakallahu. Saya pernah baca sebuah riwayat, ada sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda jika saat sholat Jumat tidak boleh berbicara atau mendiamkan saudara kita yang sedang berbicara, maka Jumatnya akan sia-sia. Nah, di satu riwayat lagi, apabila nama Rasulullah SAW disebut, kita wajib bersolawat. Bagaimana untuk mengkompromikan kedua hadis ini jika situasinya pada hari Jumat ketika khotib menyebutkan nama Rasulullah SAW? Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, bahwa kaidah usul fikih ya, ada sebuah kaidah yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu apabila hadis yang umum ya kemudian bertemu dengan hadis yang khusus, maka pada waktu itu keumuman hadis tersebut dikhususkan oleh hadis tersebut. Rasulullah SAW ya bersabda, ya Rasulullah melarang untuk berbicara pada hari Jumat. Rasulullah SAW melarang berbicara dan kewajiban kita adalah mendengarkan khutbahnya imam. Namun Rasulullah SAW ya menyebutkan bahwa al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu ya orang yang disebutkan namaku di sisinya tapi tidak bersalawat kepadaku. Dan Rasulullah tidak menentukan tempatnya kapan saja. Pokoknya selama disebutkan nama Rasulullah SAW, hendaknya kita bersalawat. Dan hadis tadi ia melarang semua perkataan. Sementara hadis yang kedua tadi menyuruh kita bersalawat di seluruh keadaan. Sehingga pada waktu itu kalau kita perhatikan, ya, ketika Rasulullah melarang semua perkataan dan salawat itu adalah jenis daripada perkataan, tampak jelas kepada kita bahwa dikecualikan padanya tentunya bersalawat. Ya ketika imam atau khatib yang menyebutkan nama Rasulullah SAW, ini bab taksis umum, itu mengkhususkan hadis yang umum. Ya, Allahu a'lam. Ya, masih dari penelpon, sudah ada penelpon berikutnya, Abu Zakaria di Kalimalang. Halo Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya, kan hadis kalau selain mutawatir berarti dia derajatnya masih zon ya, walaupun ada zon qawi, ada yang lemah. Cuman kalau selain mutawatir berarti kan masih tetap zon. Sementara kita dudukkan ayat inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, gimana itu? Iya. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah berfirman, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhann atau dugaan itu ya tidak berguna untuk menetapkan kebenaran sedikit pun juga. Dhann yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, ya, kalau kita perhatikan ayat yang lain, dapat kita simpulkan bahwa dhann ada dua macam. Itu Allah berfirman, inna ba'dadh dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dhann itu adalah dosa. Ya. Allah mengatakan bahwa sebagian dhann itu dosa, berarti ada sebagian dhann yang tidak dosa. Dan Allah mengatakan ya bahwasanya dhann itu tidak bisa tidak berguna untuk ya menetapkan sebuah kebenaran. Jelas dari sini bahwa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagian dhann yang dosa itu, yaitu dzunun yang disebut dengan oleh para ulama itu dhannun marjuh. Ya dugaan yang lemah. Ya makanya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina." Dan sesungguhnya orang yang berselisih tentang Nabi Isa itu betul-betul dalam keadaan ragu mengenai ya pembunuhan Nabi Isa itu. Dan sesungguhnya ya mereka itu tidak punya ilmu, tapi hanya sebatas mengikuti dhann. Ya, dan mereka tidaklah membunuh Nabi Isa dalam keadaan yakin. Kata Imam Syaukani, dhann yang dimaksud di sini adalah syak, sebagaimana disebutkan dalam ayat itu sendiri. Dan tidak boleh dikatakan bahwa dhann di sini adalah dhann yang kuat. Karena dhann yang kuat dengan kesepakatan seluruh ulama itu adalah hujjah. Ya, baik dalam masalah akidah maupun hukum.
Ya. Terlebih yang harus kita pahami, karena sebagian saudara-saudara kita ada yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah dengan keyakinan bahwa hadis ahad itu hanya menghasilkan dugaan yang kuat, sementara akidah itu adalah sesuatu yang pasti. Bagaimana sesuatu yang pasti bisa ditetapkan oleh dugaan yang kuat? Tidak mungkin. Ya, harus yang pasti itu, yang yakin itu harus ditetapkan dengan yang yakin lagi. Kita katakan bahwa semua hadis-hadis ahad dalam masalah akidah, ya, itu telah dikuatkan oleh ijma' para ulama, di mana seluruh ulama Ahlussunnah bersepakat untuk meyakini hal-hal yang ditunjukkan oleh yang sesuatu yang sifatnya akidah yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih walaupun itu adalah hadis ahad. Sehingga ijma' itu sendiri sudah menguatkan dia. Terlebih juga ya akhal Islam, yang sahih dan yang rajih dari pendapat para ulama, bahwasanya hadis ahad yang sahih itu menghasilkan ilmu nadhari. Kalau ilmu menghasilkan ilmu, yaitu keyakinan. Dan keyakinan atau ilmu itu dibagi oleh para ulama menjadi dua, ilmu dharuri dan ilmu nadhari. Ilmu dharuri itu adalah yang dihasilkan oleh hadis mutawatir. Artinya, ya keyakinan yang sudah pasti, yang tidak perlu lagi butuh kepada penelitian. Seperti misalnya 1 + 1 2, es itu dingin, ya, api itu panas. Ini perkara yang sifatnya tidak butuh kepada penelitian. Ya, sudah maklum dan sudah masyhur di kalangan manusia. Ada lagi ilmu nadhari, ya keyakinan yang berdasarkan kepada penelitian. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh hadis ahad, dan inilah yang dirajihkan oleh banyak para ulama, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, di mana beliau membantah kaum Mu'tazilah yang menolak hadis ahad dalam masalah secara umum, ya, ataupun juga hadis ahad dalam masalah akidah. Silakan antum baca kitab beliau yang berjudul As-Sawa'iqul Mursalah, dan beliau mengatakan bahwa orang yang menolak hadis ahad itu dikatakan ya, itu adalah taghut, ya. Makanya beliau menyebutnya dalam beberapa fasal, Qasrut Taghut Tsani, Al-Awwal wa Tsani wa Tsalits. Ia membantah atau memecahkan hujah-hujah taghut yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan beliau mengatakan bahwasanya yang sahih, ya, dan bahwasanya hadis ahad itu menghasilkan ilmu nadhari, ya, ilmu. Dan itu yang rajih dan sahih. Dan itu merupakan perbuatan dan amalan para sahabat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengutus utusan-utusan ke raja-raja, ke kaum-kaum yang mengajarkan akidah, ya, dan yang lainnya. Ya, kalaulah hadis mutawatir merupakan syarat, tentu Rasul akan utus ya ke suatu kaum itu dengan jumlah mutawatir. Wa illa, ternyata dalam prakteknya Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya. Namun sayang, sebagian orang yang mengatakan tidak setuju dengan hadis tersebut berkata, hadis itu hanya menunjukkan bolehnya menerima, bukan meyakini. Ini sama saja mengatakan bahwa orang-orang Yaman hanya sebatas menerima dan tidak meyakini kebenaran yang dibawa oleh Mu'adz bin Jabal. Sama saja dengan orang munafik. Na'udzubillah. Jelas ini adalah klaim-klaim yang tidak berdasarkan dalil. Wa illa telah menjadi hujah kesepakatan para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid jilid 1 halaman 8, ya, bahwasanya para ulama Ahlussunnah sebagaimana mereka bersepakat menerima hadis ahad dalam masalah hukum, mereka pun juga bersepakat menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Dan yang dinisbatkan kepada An-Nawawi adalah batil. Memang Al-Imam An-Nawawi menganggap bahwa hadis yang ada dalam Sahihain menghasilkan dzan yang ghalib. Tapi ternyata Imam Nawawi tetap menetapkan akidah dengan hadis-hadis ahad sebagaimana yang terlihat dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain. Ya, beliau menetapkan akan adanya adab kubur. Ya, beliau menetapkan akan adanya sirat dan yang lainnya yang diklaim oleh mereka bahwa itu adalah hadis ahad. Nasallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, demikian Abu Zakaria, jawabannya sangat gamblang dan mudah-mudahan bisa difahami. Kita beralih ke pesan singkat dari Abdullah di Jakarta. Bagaimanakah ciri-ciri dari hadis Israiliyat? Apakah hadis tentang ayah dan ibu Nabi SAW yang tidak berada di surga masuk ke dalam hadis Israiliyat?
Karena ada saudara kita yang berdalih hadis yang isinya benci akan Ahlul Bait, pasti itu adalah hadis Israiliyat. Orang yang mengatakan seperti ini ya tidak memahami apa kaidah dan dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu hanya berasal dari klaim-klaim orang-orang Syiah. Pertama, akhi, bahwa hadis yang menyebutkan tentang ayahanda dan ibunda Rasul dalam api neraka adalah hadis-hadis yang sahih, bukan hadis Israiliyat. Sebab tanda hadis Israiliyat itu tidak dinisbatkan kepada Rasulullah. Ya, seorang sahabat berkata kemudian bercerita tentang keadaan orang umat-umat terdahulu tanpa dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Sementara ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang bahwasanya ayahanda dan ibunda Rasulullah itu dalam api neraka itu adalah dinisbatkan kepada Rasulullah, dan bahkan Rasulullah yang mengucapkan secara langsung. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa ada seorang yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ina abi." Wahai Rasulullah, di mana ayahku? Kemudian Rasulullah bersabda, "Abi wa abuka finnar." Ayahku dan ayahmu dalam api neraka. Ya. Demikian pula dalam hadis yang sahih juga bahwa Rasulullah SAW suatu hari meminta izin untuk berziarah ke kuburan ibunya. Kemudian Allah mengizinkannya. Lalu kemudian Rasulullah menangis. Ia bagaikan seorang anak kecil menangis di sisi kuburan ibunya. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Kenapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aku memohon kepada Allah agar aku minta izin kepada Allah agar aku memohonkan ampunan untuk ibuku. Ternyata Allah tidak mengizinkanku. Maka aku menangis." Ya. Nah, ikhwatul Islam, hadis-hadis ini adalah sahih. Namun orang-orang Syiah tidak menerima ini. Ya, dengan hujah katanya karena mereka menganggap bahwa ibunda dan ayahanda Rasulullah kan Ahlul Bait. Kita katakan tidak setiap Ahlul Bait itu ya masuk ke dalam surga. Yang mencintai Ahlul Bait itu khusus mereka yang Islam, yang masuk Islam. Ya, seperti misalnya paman dari Rasulullah, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah kita ingkari bahwa mereka itu adalah ya bukan ahli bait? Ya memang ya, mereka sebetulnya termasuk keluarga Rasulullah karena paman beliau. Abu Jahal, Abu Lahab itu ya telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekafirannya. Allah berfirman, "Tabbat yada Abu Lahab wa tab." Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, Abu Lahab masuk neraka. Maka dari itu akal Islam ya tidak ada bedanya antara ini dan itu, dan pengingkaran bahwa dan memutlakan dengan mengatakan bahwa setiap hadis yang menyebutkan bahwa kedua orang tua Rasulullah dalam api neraka adalah hadis Israiliyat. Ini orang tidak faham tentang ya hakikat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Iya, masih dari pesan singkat dari Umulia di Jakarta, mohon penjelasan hadis yang mengatakan bahwa sholat duha bisa dijadikan sebagai pengganti sholat malam bagi orang yang tidak sempat untuk menunaikannya. Bagaimana kedudukan hadis tersebut? Hadis itu disahihkan oleh Syekh Albani, dan hadis itu memang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya bahwa Rasulullah SAW apabila ya tidak sempat untuk sholat malam karena sakit atau uzur yang lainnya, beliau sholat di waktu siang atau di waktu siangnya itu 12 rakaat, ya di waktu duha. Maka dari itu diperbolehkan kita untuk mengqadha ya sholat malam yang tertinggal. Namun kata para ulama, ya mengqadha sholat malam itu menjadi ketika kita lakukan di waktu siang, yaitu di waktu duha, itu menjadi genap. Ya, menjadi genap. Karena Rasulullah SAW meninggal tidak sholat tahajud. Biasanya beliau sholat tahajud 11 rakaat. Di waktu siang beliau melakukannya menjadi 12 rakaat. Ya, Allahu a'lam. Ya, satu lagi kita angkat dari pesan singkat dari Bapak Bari di Pondok Gede. Apa keutamaan bagi orang yang mempelajari dan menghafal hadis? Bagaimana jika sudah banyak hafal hadis kemudian hanya sedikit saja yang bisa diamalkan? Keutamaannya besar, Pak. Ya, dalam hadis yang saya pernah bawakan dalam kitab ini, ya Rasulullah SAW sabda apa? Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a. Ya, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, menghafalnya, lalu ia menyampaikannya.
Di sini Rasulullah mendoakan orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghafalnya, ya dengan supaya ya cahayanya itu diberikan wajahnya diberikan cahaya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang banyak hafal hadis tapi dia sedikit mengamalkannya? Tentunya Pak, yang pertama, sebuah talbis iblis kepada seorang penuntut ilmu. Tatkala ia ingin berusaha menuntut ilmu dan mencari ilmu, iblis berkata kepada dia, nanti kalau kamu banyak menuntut ilmu, ya dan kamu tidak bisa mengamalkan, kamu berdosa. Akhirnya, ya talbis iblis ini menjadikan dia akhirnya apa? Menjadikan dia tidak mau lagi menuntut ilmu dengan alasan saya takut dia tidak bisa mengamalkannya. Ini talbis iblis. Tidak ada satupun sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang ketika mereka menuntut ilmu berkata seperti itu. Ini adalah cara-cara setan untuk menggoda dan menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya kita belum bisa mengamalkannya karena dzuruf, karena keadaan-keadaan kita, atau misalnya karena kitanya yang malas atau lupa, ya. Dilihat, kalau memang itu sebuah kewajiban, maka ini jelas bahaya, dosa. Tapi kalau itu sesuatu yang sifatnya sunnah, maka seorang penuntut ilmu aib untuk meninggalkan sebuah sesuatu perkara yang sunnah. Maka ya kewajiban dia atau kewajiban para penuntut ilmu adalah mengamalkan hadis sesuai dengan kemampuan dia. Ya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya kita beralih ke penelpon untuk selanjutnya Bapak Indra di Bintaro. Halo Bapak. Halo. Iya, halo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi di khutbah Jumat, khotib bilang ada hadis hami atau hadis impian. Betulkah itu Ustaz? hadis apa Pak? Hadis impian atau hadis hami. Khutbah Jumat di mana itu Pak? Di daerah Bintaro. Isinya apa katanya Pak? Berkaitan dengan ini, bulan Muharram itu ketika Rasulullah ingin menyelisihi ahli kitab, beliau berkeinginan tahun depan akan berpuasa di tanggal 9 dan 11-nya itu kan, tetapi belum kesampaian. Terus? Nah, itu kata khotib itu disebut hadis impian atau hadis hami. Terus maksud tujuan dia apa berkata seperti itu? Kurang tahu, makanya minta tolong dijelaskan. Ada nggak, Dat? Terima kasih Bapak ya. Iya, jazakallahu khairan. Oh iya. Istilah seperti ini ya tidak dikenal dalam istilah ilmu hadis. Barangkali itu istilah dari si khatib itu saja. Bahwa ini adalah berhubungan dengan keinginan ya Rasulullah SAW bahwa kalau masih hidup aku tahun depan aku ingin berpuasa pada tanggal 9. Dan ini hujah. Ya, selama hadis itu sahih. Ya, bahwa keinginan Rasulullah SAW seperti dalam haji wada, ya kalau aku masih kesempatan haji tahun depan, ya lawis taqbaltu min amri mastadbartu, aku akan jadikan kalau aku ini masih bisa sempat ya melakukannya kata Rasulullah, aku akan jadikan haji ini haji tamattu saja. Ya, ini keinginan Rasulullah, di mana Rasulullah ingin menjadikan hajinya haji tamattu. Sehingga Ibnu Hajar Ibnu Abbas berdalil dengan hadis ini wajibnya haji tamattu, dan sebagian ulama juga demikian ya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, hadis yang disebutkan tadi adalah sahih. Ya, terlepas dari istilah apa yang disebutkan oleh Syekh Khatib tadi, yang jelas hadis itu sahih dan bisa dijadikan hujah. Nah. Iya, masih dari penelpon. Selanjutnya kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Musa di Jakarta. Silakan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Barakallah. Ini berkaitan dengan sebuah kaidah yang pernah kami dengar, yakni bahwasanya sesuatu yang telah khilaf maka tidak mungkin terjadi ijma, sebagaimana sesuatu yang telah ijma maka tidak mungkin terjadi khilaf. Kami sering mendengar saat kita membawakan bahwa yang rajih kata. Nah, apakah yang dimaksud rajih oleh yang bersangkutan ini memang rajih yang dipandang beliau rajih, atau memang itulah hakikat yang memang rajih dirajihkan banyak ulama itu?
Syukran jazakallah. Oh iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ikhwatul Islam yang dipandang oleh seorang ustadz rajih adalah pendapat pribadi beliau. Ya. Ketika seorang ustadz berkata warrajih, yang rajih menurut saya, harusnya demikian adabnya. Warrajih indi, ya, adalah begini, dalilnya begini, alasannya begini. Adapun yang mengatakan begini adalah bantahannya begini dan begitu. Itu adalah ya bukan sesuatu yang sifatnya ijma kalau memang ternyata terjadi ikhtilaf. Dan sesuatu yang sifatnya ikhtilaf, ya kemudian dia merajihkan, dia katakan rajih. Dan sesuatu yang sifatnya ijma tidak dikatakan rajih. Karena ijma itu pasti rajih. Ya. Makanya kata-kata ar-rajih, yang rajih itu adalah menurut yang beliau pandang atau ustadz itu pandang, ya bahwa itu yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang sampai kepada beliau. Allahu a'lam. Iya, masih dari penelpon berikutnya kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Alhamdulillah. Tadi saya baru pulang ke Jumat dan barusan ada hadis yang menyatakan kalau kita kesiangan boleh sholat tahajud pada pagi hari itu harusnya. Kemudian saya kadang-kadang pulang ke 12 atau jam 1 itu boleh dalam sholat tahajud. Jam 12 atau jam 1 itu kan. Satu, yang kedua, terus kalau mau saya kalau ketiduran boleh nggak nanti siang jam 9 jam 9 iya maksudnya kaitannya itu Ustaz. Iya, betul. Jadi kalau capek terus dia tidur. Tapi jam 9 saya baru bangun, itu langsung sholat tahajud boleh nggak lagi? Iya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya bahas barusan tadi Pak, ya mungkin Bapak tidak mengikuti ya, bahwa mengqadha salat tahajud itu boleh. Ya, di mana Rasulullah SAW apabila disebutkan dalam hadis, apabila beliau tidak sempat untuk salat tahajud karena udzur, ya, karena sakit atau yang lainnya, beliau mengqadha di waktu ya duha 12 rakaat. Ya. Maka itu diperbolehkan mengqadha salat tahajud itu. Ya, Allahu a'lam. Nah. Iya, beralih ke pesan singkat dari Bapak Okoy di Parung Panjang. Apa maksud dari hadis Abu Hurairah yang Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi lalu datang untuk sholat Jumat, kemudian sholat menurut kemauannya, lalu dia diam sampai imam selesai khutbah, lalu sholat Jumat bersama imam, maka diampuni segala dosanya antara hari itu dengan hari Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Apa maksud dari sholat menurut kemauannya, Ustaz? Apa nama sholat tersebut? Artinya bahwa ia sholat terus-menerus sampai ya khotib naik mimbar tanpa ditentukan berapa rakaatnya. Ya, sholat ya kutiba lahu, sesuai yang dituliskan untuknya. Artinya ya dia sholat terus-menerus, terus ya 2 rakaat terus ya sampai kemudian khotib pun naik mimbar. Itu maksudnya, dan ini dikenal dengan sholatul intidhar, sholat menunggu khotib. Ya, masih dari pesan singkat ini mengenai kitab Ihya Ulumuddin, Ustaz. Apakah bisa dijadikan sebagai rujukan karena banyak yang memakai kitab ini di kalangan para penyampai agama? Sudah kita jelaskan akhi pada beberapa pertemuan yang lalu ya bahwa Ihya Ulumuddin telah dinyatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, guru daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa buku ini tidak layak dibaca. Bahkan ya Al-Imam Al-Iraqi berfatwa untuk dibakar saja buku Ihya Ulumuddin. Ya, sebagaimana juga dinukil oleh muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka dari itu, ya kalau ulama sebesar ini saja ia berfatwa dengan fatwa seperti itu, terlebih beliau mengatakan bahwa buku Ihya Ulumuddin ini gudang daripada ya sumber daripada hadis-hadis yang palsu dan tidak ada asal usulnya. Maka pada waktu itu ya kita tidak menjadikannya sebagai rujukan, kecuali Allahumma mereka yang telah kuat keilmuannya dan membacanya dalam rangka untuk memperlihatkan kepada manusia akan ya kesalahan-kesalahan atau hadis-hadis palsu dan dhaif. Demikian pula yang tidak ada asal usulnya dan kesalahan pemikiran yang ada dalam kitab itu, untuk kemudian dijelaskan kepada manusia. Ya, Allahu a'lam. Ya, masih dari pesan singkat
dalam hadis sanadnya dari Nabi, kemudian ke sahabat, ke tabi'in, dan seterusnya. Kemudian di manakah periwayatan hadis itu berakhir, Ustaz? Apakah setiap kita yang menerima hadis dari seorang Ustaz kemudian kita menyampaikannya kembali kepada yang lain, apakah bisa dikatakan perawi? Akal Islam, pemeriksaan sanad itu berakhir sampai kepada para pencatat buku-buku hadis. Ya, seperti kita misalnya ambil kitab Sunan Tirmidzi, maka kita periksa. Kita periksa perawi yang sanad yang disebutkan oleh Tirmidzi di dalam kitab beliau tersebut. Biasanya misalnya Imam Tirmidzi yang membawakan sanadnya, haddatsana Abdullah bin Maslamah misalnya Al-Qanabi. Iya. Ya, qala haddatsana, ya, yaitu siapa? Ya, di dalam hadis yang pertama itu disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Ya, dari jalan Waqi' ibn Harb, Waqi' ibn Jarrah, dari Simak bin Harb, dari ini. Ya, dari seorang tabi'in Mus'ab bin Sa'ad, dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, ketika beliau membawakan sanad ini, ya, kita lihat sanad tersebut sampai kepada Rasulullah, dari Imam Tirmidzi sampai Rasulullah. Makanya, ya, kita tidak perlu memiliki sanad sampai ke Imam Tirmidzi sampai ke Rasulullah. Karena sanad di zaman sekarang itu, kata para ulama, sebatas melestarikan saja. Ya, makanya kata para ulama, asrul riwayah, masa periwayatan itu berhenti pada abad keempat atau kelima Hijriah. Ya, yaitu pada masa Al-Imam Al-Hakim, ya, di mana sanad sudah menjadi panjang sekali, apalagi di zaman sekarang. Maka dari itu, ikhwatul Islam, kita tidak perlu, ya, memeriksa sanad itu dari zaman kita, tidak. Cukup kita ambil kitab-kitab para ulama yang kita temukan, kita dapatkan, ya, kemudian kita periksa sanad-sanad mereka. Nah, ya, kembali ke penelpon, kita coba angkat. Halo. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Saya mau tanya, tapi menyimpang dalam tema ini. Silakan dicoba. Ini saya punya uang, tapi selalu sembunyi-sembunyi dengan suami. Jadi kalau saya kasih tahu, suami saya mengatakan dengan uangnya saya ada. Jadi gimana tuh? Berdosa atau tidak? Uangnya dari mana, Ibu? Hasil Ibu sendiri atau dari suami? Dari sendiri. Dan begitu. Iya. Cukup jelas tadi. Ya, kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si ibu ini menyembunyikan uang, Ustaz. Yang uang itu hasil jerih payah dia sendiri. Ibu bilang begitu dari suaminya. Apakah ini diperbolehkan? Adab seorang istri yang baik, yang salihah adalah tidak menggunakan hartanya kecuali dengan izin suaminya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Maka dari itu, ya, seorang istri yang salihah, yang baik, ya, kalau dia punya harta, dia, ya, meminta izin kepada suaminya, walaupun itu adalah uangnya sendiri. Allahu a'lam. Ya, masih di 8236543, kembali kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana Ibu? Hamba Allah. Iya, silakan. Iya, tanya itu ya. Kalau kita sholat nih, kan kalau sholat wajib mesti menyentuh tanah itu ya. Kalau masjid yang ada tingkatnya itu kita sholat di atas, bagaimana hukumnya? Dan apa kalau hukumnya kita sholat di tempat tidur gitu? Iya, cukup Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah diundang, hadis itu sahih di Bukhari dan Muslim, diundang oleh Ummu Sulaim ke rumahnya untuk sholat di rumahnya. Ya. Maka Rasulullah SAW datanglah, kemudian, ya, Anas bin Malik pun menggelar sebuah tikar yang sudah usang. Ya, qad iswadda min turil labs, kata beliau. Ya, telah menjadi hitam karena seringnya dipakai. Maka kemudian, ya, Anas pun memerciki tikar tersebut. Lalu kemudian Rasulullah sholatlah di atas tikar. Ya. Lihat Ibu, ya, dan Rasulullah SAW pun pernah sholat di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, ya, di atas
di tempat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah tidur melintang. Lalu kemudian Rasulullah apabila mau sujud, dicubitnya kaki Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah pun kemudian menarik kakinya dan beliau pun sujud. Ya, yang zahir di situ tidak di atas tanah langsung. Demikian pula Rasulullah SAW ketika dia datang ke kota Madinah dan beliau tinggal pada waktu yang pertama adalah tinggal di atap di tingkat yang kedua. Dan Rasulullah SAW sholat tentunya di tingkat kedua. Maka dari itu, ya, pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa kita harus sholat di atas tanah, tidak boleh tehel dan yang lainnya, ini jumud, ya, kejumudan di dalam berfikir. Yang jelas, ya, hadis-hadis itu menunjukkan bahwa itu diperbolehkan. Maka kita sholat di atas tehel, sholat di atas karpet, ya, adapun sholat di atas kasur dan di atas bantal dan sujud di atas bantal ini pernah dilarang oleh Rasulullah dan disuruh ya bantal itu dibuang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam Bulughul Maram kalau tidak salah, ya. Allahu a'lam. Nah. Ya, kita beralih ke pesan singkat Ustaz, mengenai hadis yang melarang wanita hamil untuk dijima, Ustaz. Apakah ini benar? Itu adalah keyakinan orang-orang Yahudi. Di mana menurut orang-orang Yahudi bahwa seorang wanita yang hamil kalau dijima itu nanti anaknya akan ahwal katanya. Ya, matanya ahwal itu jereng. Ya. Tapi ya itu keyakinan orang Yahudi dan Rasulullah SAW membolehkan ya para sahabat ya untuk menjimai istrinya yang sedang hamil. Allahu a'lam. Iya, masih dari pesan singkat mengenai hadis kunut subuh, Ustaz, bagaimana kedudukannya? Hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ya, terus-menerus kunut subuh sampai beliau meninggal dunia adalah hadis yang dhaif jiddan. Ya, hadisnya dhaif, ya tidak bisa dijadikan hujjah. Namun ada hadis Anas bahwasanya disebutkan bahwa Rasulullah SAW ya kunut subuh. Rasulullah SAW kunut ya subuh. Namun harus difahami bahwa Anas juga yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mazala qanata syahran ala ri'lin wa dhakwan, bahwasanya Rasulullah SAW terus-menerus kunut ya selama sebulan ya untuk mendoakan ri'lin dan zakwan sampai Allah turunkan firman-Nya ya sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat Ali Imran ya subhanallah, saya lupa daripada surat Al-Imran itu. Disebutkan dalam hadis Anas itu bahwa qanata syahran ba'da ruku'. Di bawah Rasulullah SAW kunut qanata ba'da ruku', kunut setelah ruku'. Ya, dan hadis Anas ini yang selalu dijadikan hujjah sebetulnya. Di mana mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa Rasulullah kunut subuh. Tapi ya, dia tidak faham bahwa kunut ba'da ruku' itu khusus kunut nazilah. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, ya, apabila beliau mendoakan kecelakaan pada suatu kaum atau kebaikan suatu kaum, kata dalam hadis Abu Hurairah, ya Rasulullah biasanya kunutnya setelah ruku. Tapi kalau misalnya untuk selain itu, biasanya beliau kunutnya sebelum ruku. Sehingga bisa kita ambil kefaidah. Makanya Al-Imam Al-Bukhari membawakan dua riwayat ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa hadis Anas itu adalah kunut nazilah masuknya dan tidak dikhususkan di waktu salat subuh saja. Ya. Karena dia kunutnya setelah ruku. Maka dari itu ini yang rajih bahwa untuk kunut nazilah boleh. Ya. Boleh, namun tidak dikhususkan pada salat subuh saja. Adapun hadis yang mengkhususkan bahwasanya Rasulullah SAW terus-menerus kunut subuh sampai beliau meninggal, itu hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Nanti kita akan insyaallah suatu ketika saya akan bawakan ya sebab-sebab kedhaifannya dan bahwasanya di situ ada perawi yang dhaif. Ya, nah. Ya, kita beralih kembali ke penelpon untuk selanjutnya. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Mau tanya ini, kan anak saya sekolah ini Mas SD ya. Kalau di dekat saya kan nggak ada sekolah yang sunnah gitu ya, agak jauh, agak jauh. Demi kebetulan saya kan menaruh dia di SD umum gitu. Tapi kan ada nyanyi, ada musik, mungkin juga ada menggambar makhluk hidup, mungkin juga agama juga mungkin banyak yang sunnah ya. Itu bagaimana? Apakah saya dosa? Apakah anak saya
juga kena beban gimana ya gitu ya. Iya. Bisa nggak gitu? Cukup Ibu, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Ibu, kalau memang di situ di tempat Ibu tidak ada sekolah yang sunnah, ya karena Ibu juga sangat jauh dari tempat-tempat yang sunnah, ya. Kalau memang qadar Allah keadaannya seperti itu, ya, seperti memang mereka yang tinggalnya di Sumatera atau yang lainnya, atau yang di pedalaman atau jauh lah tempatnya dan tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan anaknya di luar, maka ya sementara kalau si anak tidak dididik juga tidak disekolahkan akan mudarat untuk pendidikannya, maka yang lebih baik kita sekolahkan aja, ya. Akhafud dhararain, kita mengambil mudarat yang lebih ringan sambil terus kita ajarkan di rumah kita, ya. Di rumah kita pun kita terus ajarkan dia dasar-dasar akidah, difahamkan tentang cara ibadah yang benar, supaya si anak ini terus terbimbing oleh kita, ya. Nanti kalau sudah selesai SD misalnya, lebih dari awal kita sudah iming-imingi ya tentang bagusnya soal sekolah di pesantren, ya. Nanti kalau dia sudah lulus SD, alhamdulillah kalau dia masuk pesantren, ya itu lebih bagus lagi. Nah. Ya, masih dari penelpon kembali kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah azan subuh, itu kan biasanya dilakukan zikir sebelum qomat ya. Terus sampai 100 kali. Sebelum qomat itu 100 kali. Itu ada hadis dalilnya enggak? Hadisnya sahih enggak atau enggak? Iya, gitu. Terima kasih Bapak. Ustaz. Oh iya. Silakan. Tidak ada satupun hadis yang sahih wala dhaif, tidak juga hadis maudhu yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan untuk zikir-zikir sebelum sholat adzan subuh, sebelum Qomat. Sebelum qomat, ya, setelah adzan subuh. Semua itu diada-adakan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Bahkan ada keterangan yang menyebutkan bahwa zikir-zikir seperti itu yang baru muncul pada abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Ya, dilakukan oleh sebagian ahlul mubtadi'ah di zaman itu. Maka dari itu, yaitu tidak berasal dari Rasulullah SAW sama sekali. Itu semua diada-adakan, semua itu adalah pertentangan dengan hadis Rasul, petunjuk Rasul dan para sahabatnya. Bukan berarti kita katakan bahwa bersalawat itu atau berzikir tidak boleh. Tapi masalahnya adalah, ya, setelah adzan dikhususkan atau ada zikir tertentu sampai disebutkan ada 100 kali dan yang lainnya, mana dalilnya? Ya, karena ibadah itu ibadah itu sifatnya tauqifiyah, harus menunggu dalil. Karena ibadah itu hak Allah. Ya, Allah ingin diibadahi sesuai dengan Allah yang Allah cintai dan ridhai. Nah. Iya, kita beralih ke pesan singkat dari Bapak Abu Ayub di Bogor mengenai kalimat barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Apakah ini hadis dan bagaimana derajatnya? Allahu a'lam. Iya, masih dari pesan singkat dari Bapak Rahmat di Jatimulya, apa perbedaan antara hadis dan sunnah, Ustaz? Hadis itu yang pertama, ya. Yang pertama yang tadi disebutkan itu, saya baru ingat hadis itu didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, lafaz seperti itu adalah lafaz yang sangat dhaif. Ya, seingat Anda begitu. Yang tadi apa? Perbedaan antara hadis dan sunnah. Hadis dan sunnah. Perbedaannya apa? Kata sunnah itu ada dua makna. Makna secara umum dan makna secara khusus. Ya. Makna secara umum adalah semua yang diajarkan oleh Rasulullah adalah sunnah. Termasuk padanya salat 5 waktu, ya, puasa, haji, walaupun itu hukumnya wajib. Tapi itu termasuk sunnah Rasul dalam artian itulah ajaran Rasulullah SAW. Ada makna sunnah yang bersifat khusus, yaitu sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Maka sunnah menurut ahli hadis sama dengan hadis. Ya, itu sinonim. Semua yang diambil dari Rasulullah SAW, baik perkataan ataupun perbuatan ataupun takrir dari persetujuan Rasulullah SAW. Walaupun sunnah menurut fuqaha, ya, yang sering kali kita dengar di Indonesia ini adalah yang kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa katanya. Ya. Adapun sunnah menurut ahli akidah adalah yang kebalikan dari bid'ah. Nah, ini makna sunnah.
Maka dari itu ya kita lihat dulu apa bedanya hadis dengan sunnah. Nah, makna secara sunnah ini secara apa? Kalau makna sunnah menurut ahli hadis itu sinonim dengan hadis. Tapi kalau makna sunnah itu secara umum atau secara khusus menurut ahli fikih ya berbeda dengan ya hadis menurut pemahaman makna sunnah secara ahli hadis. Nah, ya masih dari pesan singkat dari Hafsah di Jakarta. Apakah ada hadis atau ketentuan membaca 2 kalimat syahadat harus disaksikan banyak orang? Karena menurut teman-teman saya sebelum membaca syahadat disaksikan orang maka belum Islam. Tidak ada kewajiban seperti itu. Yang penting ada saksi. Ya saksi-saksi yang menunjukkan bahwasanya dia telah masuk Islam. Yang lebih bagusnya lagi dia ya kepada pihak pemerintahan. Ya seperti KUA ya, yang ada di Indonesia itu lebih baik lagi supaya dicatat bahwa si fulan sudah masuk Islam ya. Adapun ketika dia masuk Islam tidak ada syarat harus dia saksikan oleh banyak orang, tidak. Nah, apalagi Islam keturunan saja nggak perlu ya. Iya. Baik, kita beralih ke penelpon. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, ini saya ingin meralat pertanyaan saya yang tadi mengenai uang yang saya sembunyikan. Itu uangnya uang warisan. Jadi saya mendapat uang warisan, tapi saya memberitahukan ke suami saya hanya, contohnya saya dapat 100 juta, saya kasih tahu hanya 70 juta. Nah yang 30 jutanya itu saya simpan, tapi untuk keperluan mendadak untuk di keluarga juga. Soalnya kalau saya kasih tahu semuanya, itu diambilin sama suami saya gitu. Jadi suami saya jadi malas gitu, terus malas bekerja kalau udah tahu ada uang. Iya, cukup Ibu ya. Iya. Kedua, boleh ya, satu saja Ibu. Ya, pertanyaan ini cukup jelas. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, boleh seperti itu. Kalau memang ternyata dia khawatirkan akan muncul mudarat. Seperti si suami ini kalau tahu ya, dapat warisan banyak ya, istrinya, sehingga akhirnya menyebabkan si suami nggak mau lagi cari nafkah. Maka ini mudarat. Bahkan kalau kita sembunyikan pun juga, ya dikhawatirkan mudarat seperti ini tidak apa-apa. Ya, kalau memang kita tahu karakter suami kita itu seperti itu. Tapi kalau kita punya suami yang karakternya tidak demikian, dan dia memang seorang suami yang baik, dan dia tidak juga suka untuk mengambil harta istrinya, maka pada waktu itu berlaku hadis-hadis Nabi SAW, seorang istri untuk meminta izin kepada suaminya. Nah. Ya, masih dari penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, saya mau tanyakan plasenta bayi. Plasenta bayi itu katanya dicuci bersih, diawetkan, dikasih wangi-wangian dari herbal, kemudian itu direndam, disimpan di suatu tempat. Nanti airnya bisa untuk pengobatan, terutama untuk si bayi itu sendiri atau untuk saudara kandungnya. Itu gimana Pak? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW sabda, "Ma quti'a minal bahimati fahuwa hiya hayyatun fahuwa mayyitun." Sesuatu yang terpotong dari binatang atau hewan dalam keadaan hewan itu masih hidup, maka itu hukumnya bangkai. Demikian pula yang terpotong atau bagian tubuh manusia. Ya. Dan plasenta itu pastilah bagian tubuh manusia. Karena itu bagian tubuh manusia yang terpotong dari tubuh manusia, maka terkena padanya keumuman hadis tadi. Ya, di mana sesuatu yang terpotong dari bagian tubuh, maka itu hukumnya bangkai, dan bangkai itu hukumnya najis. Dan sesuatu yang najis tidak boleh digunakan untuk pengobatan. Wallahu a'lam. Iya, kita beralih ke pesan singkat yang keluar dari tema. Satu saja kita angkat. Saya diminta oleh suami untuk bekerja, dalam hal ini mengajar, karena alasan ekonomi. Tapi saya menolak perintah suami karena harus keluar rumah dan berat meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Apakah ini termasuk kufur terhadap suami? Tidak. Ya, karena Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, hendaklah para wanita diam di rumah-rumah mereka. Ya, keluarnya para wanita dari rumah-rumah mereka itu fitnah. Terlebih, ya anak-anak akan telantar pendidikannya dan yang lainnya.
katakan saja kepada suami, Mas, ya insya Allah saya akan ridho dan akan puas, ya qanaah dengan apa yang ya ada. Ya berapapun Mas memberikan kepada saya nafkah, ya walaupun kurang, insya Allah saya akan qanaah. Ya, kalaupun istri tadi mau bantu misalnya, ya toh tidak perlu harus dengan ngajar. Toh di rumah pun dia bisa ngejahit, ataupun dia bisa bikin kue, ataupun yang lainnya yang itu sesuai dengan kedudukan dia sebagai seorang ibu rumah tangga yang punya kewajiban untuk mengurus anak-anak, ya, dan melayani suami. Nah, ya, kita beralih kembali ke penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf, radio volumenya tolong dikecilkan. Oh iya, begini Ustaz. Volumenya mohon maaf Ibu, radionya ya. Oh iya. Ada feedback. Ya, begini Ustaz, saya ingin memasukkan putra-putri saya ke dalam pesantren gitu, tapi saya memiliki keterbatasan biaya gitu. Ya, kebetulan kalau untuk yang sunnah tuh jauh, tapi di sini ada sunnah yang salah satunya konon katanya merupakan sempalan dari salafi gitu. Ini lebih terjangkau tempatnya gitu. Kalau sekiranya saya terpaksa memasukkan salah satunya ke situ, bagaimana ya Ustaz gitu? Halo? Iya, terima kasih Ibu ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang Ibu sudah, ya lebih baik Ibu survei aja dulu. Apa betul itu sunnah? Ya, diperiksa. Kalau memang ternyata betul-betul sunnah, coba Ibu lihat kurikulumnya, rujukan bukunya apa aja, dan yang lainnya. Ya, kalau memang betul-betul sunnah, ya silakan untuk dimasukkan, ya. Anak Ibu tersebut, ya, dibandingkan dia harus tidak disekolahkan, sehingga akhirnya terkadang mudarat buat si anak tersebut. Allahu a'lam, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.